saya Ratna Ayulandari, NIM 1225010160. Saya dari kelas SPI 4B. Oke, di sini saya akan membuat final chapter dari buku ini. Buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara yang ditulis oleh Asep Ahmad Hidayat. Di sini saya akan melakukan final chapter dari bab yang pertama, yaitu tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori India. Nah, teori India ini memiliki banyak pendukung, di antaranya yaitu Chesnok Horton dan beberapa di antaranya. Akan tetapi pada teori ini pun banyak sekali perdebatan antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lain. Mereka tidak sependapat dengan asal muasal kedatangan Islam di Asia Tenggara di Nusantara. Seperti halnya Van Ronkel, beliau berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara dari India Selatan. Dia memberikan sebuah alasan bahwa bentuk populer pada Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Norman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia ialah berasal dari India Selatan. Karena itu, beliau berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Nah, adapun pendapat lainnya yang diutamakan oleh Margaret R. Aker dan Snok Horgen ialah Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Mereka menyadarkan teori tersebut pada bukti-bukti fisik kayak adanya kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur. Nah, teori ini didukung oleh Chesnok yang menyatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia. Menurut beliau juga daerah tersebut pertama di Indonesia ialah Samudra Pasai, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Nah, pendapat yang diutarakan oleh Snok Horton ini didukung oleh Brian Harrison dalam buku Short History. Secara khusus, Brian Harrison ini berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara memperoleh inspirasi budaya bukan berasal dari Asia Tenggara melainkan dari India. Namun teori ini didasarkan pada sebuah temuan batu nisan dari Gujarat itu sangat ditentang oleh Morrison. Nah, jadi pendapat ini tuh sangat ditentang oleh Morrison karena kenapa? Karena ketika Samudra Pasai diislamkan, daerah Gujarat masih memeluk agama Hindu. Menurutnya, daerah pertama yang menerima Islam ialah daerah Bengal, yaitu setelah daerah tersebut ditempati oleh orang-orang Islam pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya yaitu ada teori Arab. Nah, teori ini menyebutkan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak pada pertama abad Hijriyah, yaitu abad ke-7 Masehi. Nah, langsung dari kota Mekah. Bangsa Arab di Cina lama terjalin hubungan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu abad ke-4, seperti yang dikatakan Chevaler dan Friend dan Society. Sejak para pedagang Arab monopoli jalur perdagangan India ke Mesir, selanjutnya mereka menguasai perdagangan pada kawasan-kawasan Nanhai, yaitu Asia Tenggara. Yang artinya, sekitar abad 9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, Cina, dan mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Teori Mekah dikemukakan oleh Buya Hamka, yang mana beliau telah menulis beberapa sebuah risalah untuk seminar nasional tentang masuknya Islam di Indonesia di daerah Medan pada 17 dan 20 Maret 1963. Dari risalah beliau, Buya Hamka menulis beberapa poin penting, di antaranya yang pertama yaitu pengislaman Praswera, Raja Tumasik, dilakukan oleh Said Abdul Aziz yang datang langsung ke Jeddah. Yang
kedua yaitu Malik Ibrahim, salah seorang wali Songo yang turut mempelopori penyiaran Islam di tanah Jawa. Adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cucu Ali dan Aden Ini ada teori Arab Persia. Pada teori ini, Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari tanah Persia, yaitu pada sekarang disebut sebagai Iran. Nah, yang bermazhab Syiah pada abad ke-13. Pendukung teori ini adalah Umar, Mair, Husain, dan Husain bin Umar. Teori ini didasarkan pada bukti sejarah seperti nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan syah atau tasi. Dalam naskah Cina, teori juga didasarkan pada dua alasan. Yang pertama yaitu teori tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah seperti tradisi Muharram, tradisi Syuro, upacara tabur di Sumatera Barat dan Jambi. Yang kedua, banyaknya pengajaran Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar, Jair dalam masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Nah, adapun penggunaan kata Fathah, Kasroh, dan Domah adalah ejaan harokat yang digunakan oleh Mekah di dalam pengejaan huruf Al-Quran. Selanjutnya pada teori keempat yaitu teori Cina dan Indonesia. Pada teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan pada kawasan Nusantara yang berasal dari Cina dan Indonesia. Nah, teori ini didukung oleh Syekh Nugoid Al-Atas dan Fatimi Slamet Mulia, termasuk pada penulis buku yaitu Asy Ahmad Hidayat. Bukti mengenai kedatangan Islam yang berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Shanghai yang terjadi pada tahun 877 Masehi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, dan juga di tanah-tanah Jawa lainnya. Slamet Muljana, dalam runtuhnya kerajaan Hindu di Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, tidak hanya berpendapat bahwa Sultan Demak adalah seorang anakan Cina, akan tetapi ia juga menyimpulkan bahwa para wali Songo adalah peranakan Cina. Menurut Fatimi, kerajaan Champa di Indochina adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dan Damaskus. Namun, sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah melarikan diri ke Mekah, Aceh. Jadi pada peristiwa tersebut itu orang-orang pada melarikan diri ke Mekah dan Aceh untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386 sebenarnya bertarikh pada 130.03 yang disamakan dengan batu nisan di Champagne Selatan.